Tak heran, dengan banyaknya perwira kepolisian mengisi jabatan strategis, muncul olok-olok semacam Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia tak semestinya mengulang praktek dui fungsi Tentara Nasional Indonesia era Orde Baru. Undang-Undang Kepolisian RI mengatur, anggota Polri baru dapat menduduki jabatan di luar kepolisian bila sudah pensiun atau mengundurkan diri. Tapi kini, sejumlah perwira aktif kepolisian malah ditempatkan pada jabatan sipil. Apa saja? Ada yang punya jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, juga Kementerian Badan Usaha milik negara. Beberapa di antaranya merangkap jabatan menjadi komisaris perusahaan plat merah yang tak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Tak heran, dengan banyaknya perwira kepolisian mengisi jabatan strategis, muncul olok-olok semacam Negara Kepolisian Republik Indonesia. Pada era Jokowi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dulu dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan, dianggap gagal memberantas korupsi pun diisi perwira tinggi polisi aktif. Pemerintah seharusnya menuntaskan reformasi kepolisian, bukan membuyarkannya dengan mengirim polisi masuk ke jabatan-jabatan sipil. Masuknya mereka ke berbagai lembaga mengindikasikan pemerintah cenderung menggunakan polisi sebagai instrumen kekuasaan. Kebijakan itu sekaligus menunjukkan ketidakprofesionalan Polri sebagai alat keamanan negara seperti amanat undang-undang. Alasan penempatannya juga sedikit janggal. Pemerintah beralasan banyak perusahaan negara yang menghadapi konflik lahan, tumpang tindih perizinan, hingga isu sosial di masyarakat. Ini justru menyiratkan pemerintah lebih mengedepankan pendekatan keamanan untuk mengamankan perseroan yang bisa menimbulkan pelanggaran HAM suatu hari nanti. Yang lebih berbahaya, langkah ini takutnya dapat memancing TNI meminta diperlakukan serupa. Seperti Polri, TNI juga mengalami masalah serupa, yakni menumpuknya perwira yang tak memiliki jabatan. Jangan sampai pemerintah mengorbankan supremasi sipil hanya untuk menampung para perwira menganggur yang semestinya bisa diselesaikan dengan sistem rekrutmen dan jenjang karir yang baik. Kekhawatiran itu tak mengada-ngada ketika Menteri BUMN Erick Thohir merekrut Jenderal Polisi menjadi komisaris perusahaan negara. Ia juga menempatkan perwira TNI untuk duduk di posisi serupa. Politik keseimbangan untuk menekan kecemburuan tersebut bisa membahayakan supremasi sipil. Jika ini terus tergerus, demokrasi dan kebebasan sipil bakal meredup. Kini, pemerintah harus bercermin pada pengalaman Filipina yang menjadi sangat militeristik karena presidennya erat merangkul tentara dan polisi. Akibatnya apa? Rakyat seringkali menjadi korban. Dalam perang narkotik misalnya, puluhan ribu orang tewas ditembak polisi dalam pembunuhan di luar hukum. Pembunuhan tanpa melalui proses pengadilan. Posisi polisi yang diistimewakan menjadikannya memiliki kewenangan di luar batas.